Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan bikum jami'an. Oke guys, cek ombak dulu nih. Masih pada on fire kan semuanya? Make some noise dong buat acara kita malam ini. Jujur Li, kita semua pasti pernah ngerasain yang namanya asyauq, alias rasa rindu yang mendalam. Kangen yang sampai bikin overthinking malam-malam, atau galau brutal sampai susah move on. Nah, penampilan kita selanjutnya ini bakal bawa kita ngerasain vibes rindu yang levelnya udah next level banget. Disclaimer dulu ya, akhi wa ukhti, ini bukan al-hubbu atau rindu ke ayang. Ini adalah kisah rindu yang paling legend dan heartbreaking dari seorang sahabat yang al-wala alias kesetiaannya sungguh luar biasa. Kalian pasti udah nggak asing kan sama sosok Bilal bin Robah? Literally muadzinur rasul, muadzin pertamanya Islam. Bayangin aja guys, saking cintanya beliau sama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, setelah Rasulullah wafat, Bilal itu sampai speechless dan gak sanggup lagi buat adzan. Kenapa? Karena hatinya mahzunun, alias sangat bersedih. Dan beliau selalu menangis terseduh-seduh tiap kali melantunkan Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asli, damage sedihnya kerasa banget. So, daripada kalian FOMO dan penasaran seemosional apa kisahnya, mending langsung aja kita spill penampilannya. Boleh disiapin dulu tisunya Besti, karena ini dijamin bakal jadi masyhadun mu'athirun, alias pemandangan yang sangat menyentuh dan ngandung bawang banget. Gak usah lama-lama lagi, tafadhalu, mari kita saksikan persembahan drama Islami kerinduan sahabat Bilal kepada Rasulullah. Give it up guys, beri tepuk tangan yang paling meriah. Beberapa masa sepeninggal Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, suasana Madinah menjadi berbeda. Kesedihan menyelimuti setiap sudut kota. Kerinduan mengalir di relung jiwa setiap insan, termasuk Sayyidina Bilal bin Rabah yang merasakan gelap di hatinya karena kekasih yang dicintainya dan penuntun hidupnya telah tiada. Assalamualaikum ya Khalifatul Rasul. Waalaikumsalam. Ada gerangan apa wahai Bilal? Izinkan aku untuk tidak azan lagi. Wahai Bilal, aku tidak akan menurunkan orang yang telah diangkat oleh Rasulullah SAW. Izinkan aku tidak azan lagi wahai Abu Bakar. Tidak wahai Bilal, kecuali engkau punya alasan. Apa alasanmu? Wahai Abu Bakar, kebiasaanku dulu semasa Rasulullah masih hidup adalah aku datang kepada beliau sebelum waktu salat dan membangunkan beliau. Begitu pula sebaliknya, beliau juga demikian terhadapku. Kemudian kami bersama menuju ke tempat salat. Lalu aku naik ke menara itu dan beliau melihatku di atas sana wahai Abu Bakar, di atas menara itu. Aku selalu menoleh kepada beliau di tempat itu. Lalu aku mengumandangkan adzan. Kemudian wahai Abu Bakar, ketika aku turun, aku disambut oleh beliau. Dan itu aku lakukan 5 kali setiap hari, sehingga sungguh mengingatkanku kepada Rasulullah. Dan aku tidak lagi sanggup melakukan hal itu saat ini wahai Abu Bakar. Tolong aku Abu Bakar. Tolong aku Abu Bakar. Tolong aku Khalifatul Rasulillah. Jika itu alasanmu wahai Bilal, boleh kau tidak azan lagi wahai Bilal. Setelah mendapatkan izin Sayyidina Abu Bakar, beliau pun memutuskan berhijrah ke Syam untuk mengobati luka yang ada di relung hati beliau pasca sepeninggal Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sayyidina Bilal bin Rabah pergi ke Syam untuk beberapa lama, bahkan berbulan-bulan, hingga suatu ketika
Bilal bermimpi bertemu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam mimpinya Rasulullah menegur Bilal. Hal ini sebagaimana diriwayatkan oleh Ibnu As-Sakir. Bilal, begitu keraskah hatimu? Mengapa kau tak mengunjungiku? Lama kau tak berkunjung kepadaku. Bilal terbangun dan menangis dengan tangisan yang sangat, Ya sehingga Rasulullah, keluarganya ya pun Rasulullah, di mana kau ketakutan. berada ya Rasulullah? Bilal, kenapa Bilal? Ada apa Bilal? Bilal, Bilal, kenapa Bilal? Bilal, Bilal. Aku takut ditinggal Rasulullah. Aku takut, sungguh aku takut. Wahai Bilal, sudah waktunya kau ziarah Bilal. Pergilah engkau ke Madinah. Sayyidina Bilal bin Rabbah berjalan di padang pasir sampai tiba di Madinah, mendekati makam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dengan suara parau, Bilal berkata, Assalamualaikum ya Rasulullah. Assalamualaikum ya Rasulullah. Assalamualaikum ya Habibullah. Bilal, Bilal, kenapa Bilal? Katakan Bilal, ada apa Bilal? Katakan. Wahai Bilal, kenapa kau menangis tidak seperti biasanya? Sungguh aku sangat merasakan takut, wahai Abu Bakar. Apa yang kamu takutkan, wahai Bilal? Aku takut ditinggal Rasulullah. Aku takut, wahai Abu Bakar. Memangnya ada apa denganmu? Apa yang kau perbuat? Dosa apa yang kau lakukan, wahai Bilal? Beberapa waktu lalu aku bermimpi bertemu Rasulullah. Beliau menegurku. Dalam mimpi itu beliau berkata, Bilal, begitu keras hatimu, di mana kerinduanmu? Lama kau tak berkunjung padaku. Sungguh aku takut ditinggal Rasulullah. Aku takut, wahai Abu Bakar. Bilal, ketahuilah, air mata yang pernah menangis karena rindu kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sungguh tidak akan ditinggal oleh Rasul, dan engkau tidak akan pernah ditinggal oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Benarkah demikian, wahai Abu Bakar? Wahai Bilal, sementara engkau di Madinah, sudikah engkau mengumandangkan azan kembali? Tidak, Umar. Tidak, aku belum siap. Wahai muazin kakekku, Ya Allah, ya Allah, wajah yang begitu mirip dengan Rasulullah, kaki yang begitu mirip dengan Rasulullah. Terima kasih ya Allah. Dalam kerinduan ini, Kau kirim mereka yang begitu dicintai oleh baginda Rasul. Ya Rasulullah, sungguh bau keringatmu kutemukan di kedua cucumu ini. Ya Rasulullah, bau keringat yang sangat kurindukan. Ya Rasulullah. wahai Bilal, kami rindu suara azanmu. Maukah kamu azan kembali? Lakukan Bilal, lakukan. Suasana saat itu seolah kembali dengan semasa baginda Rasul masih hidup. Sayyidina Bilal berdiri di tempat yang sama, berjalan dengan langkah yang sama, sehingga membuat orang-orang merasakan kerinduan yang sangat, hingga jatuhlah air mata mereka. Ketika Sayyidina Bilal bin Rabbah naik ke menara, makin kuatlah terasa kerinduan orang-orang di sana.
Sayyidina Bilal bin Rabah melihat ke tempat di mana baginda Rasul duduk biasanya. Tapi kini tak ada lagi sosok yang sangat dicintainya. Bergetar hatinya, menangislah ia, menguatkan hati dan jiwanya untuk kembali mengumandangkan azan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن أشهد أشهد أن أشهد أن محمد رسول الله. Sayyidina Bilal bin Rabah tak lagi sanggup melanjutkan azannya. Badannya lemas, terjatuh dan pingsan. Begitu pula dengan para jamaah lainnya juga mengalami hal yang sama. Kerinduannya yang sangat seolah melemahkan jiwa dan raga mereka. Kerinduan kepada insan yang paling mulia, yang paling dicintai dalam kehidupan mereka, baginda Rasul Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.